Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anggraini dengan NPM 1914151029. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai peta tanah, iklim, dan juga lereng. Dengan ini, video tutorial yang saya buat yaitu menggunakan aplikasi ArcMap 10.3 maupun 10.4 yang biasa dilakukan. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu add data. Pertama-tama setelah itu masukkan data JPEG tanah, lalu masukkan dan klik OK. Kemudian kita mengatur sistem koordinat. Selanjutnya kita akan zoom to layer, di mana untuk memunculkan data yang telah kita masukkan JPEG tadi. Baik, setelah dilakukan zoom to layer tadi, kita akan mengganti sistem koordinatnya. Pertama-tama kita akan membuka data frame properties dan ganti sistem koordinatnya menjadi WGS 1984 dengan zone 48S. Baik, selanjutnya setelah kita mengatur sistem koordinat tadi, kita akan melakukan geokoreksi. Jadi, geokoreksi di sini gunanya untuk memastikan sistem koordinatnya itu di mana agar sesuai dengan data JPEG tanah yang telah kita masukkan. Seperti itu. Karena sebelumnya saya telah melakukan geokoreksi, oleh karena itu kita langsung saja ke link table. Membuka link table dan selanjutnya masukkan GJP digitasi yang telah kita lakukan. Setelah dilakukan, masukkan, akan muncul di dalam layar. Jika tidak muncul di dalam layar, kita akan zoom to layer kembali, lalu akan terbuka kembali seperti itu. Selanjutnya akan melakukan penambahan SHP dengan cara membuka tabs katalog. Oke, misal pada katalog ini kita membuka folder pemetaan dan SIG digitasi UAP yang sudah saya sesuaikan sebelumnya. Dan pilih new folder, masukkan SHP batas tahura dan ganti atau kita tulis menjadi batas tahura. Pilih filter type-nya yaitu polygon dan koordinatnya ubah menjadi WGS 1984 UTM zone 48S. Setelah itu SHP akan muncul ada di bagian sebelah sini yaitu batas tahura. Setelah itu kita bisa langsung melakukan digitasinya. Pertama, dengan cara kita membuka tab editor, selanjutnya membuka start editing, lalu tulis batas tahura, dan akan muncul di sebelah kanan kita ada tabs katalog. Atau juga di menu bar atas ada muncul katalog, maupun di sisi kanan nanti kita tinggal kita edit mau di mana, seperti itu. Selanjutnya tadi ada menu katalog, kita klik menu katalog, edit picture, lalu klik OK di batas tahura dan selanjutnya kita klik polygon. Oke, proses digitasi ini memakan waktu yang cukup lama. Yang kita tahu digitasi itu sangat lama, dimulai dari ujung sampai ujung dengan mengikuti JPEG tanah yang telah kita berikan. Karena proses sangat lama, kita akan mulai dari bawah sini dan selanjutnya sampai ujung JPEG tanah ini habis. Oleh karena itu kita akan skip. Setelah proses digitasi ini selesai, kita langsung saja ekspor data dan simpan data ke tempat folder yang kita inginkan di mana saja. Lalu kita simpan dengan nama tanah, lalu klik OK, dan OK. Selanjutnya kita bisa remove data batas tahura agar tidak memperbanyak tabs di sebelah kiri kita.
Selanjutnya langsung saja kita ganti warna menjadi hollow. Lalu ganti outline 1, warnanya bebas, apapun yang kita inginkan. Di sini menggunakan warna merah. Setelah itu melakukan proses cut polygon. Di sini cut polygon tuh sangat lama prosesnya, oleh karena itu nantinya akan saya skip di bagian cut polygon. Kemudian kita akan start editing. Kita klik di bagian tanah. Oke. Selanjutnya kita klik lagi di bagian cut polygon karena kita akan meng-cut polygonnya, dan akan memulai dari bawah sini, yaitu bawah paling ujung dari distance step sampai dengan ujung akhir berwarna biru. Oke. Dan akan mengelilingi distance depth ini sampai dengan habis. Dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian ini akan saya skip seperti yang saya ucapkan sebelumnya, karena bagian cut polygon itu sangat memerlukan waktu yang sangat banyak. Intinya pada cut polygon ini kita hanya mengelilingi apa yang akan kita cut nantinya. Nah, karena proses pemotongan polygon ini sudah selesai, atau pemotongan SHP ini sudah bisa selesai, kita bisa non-checklist bagian JPEG tanah ini, dan akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menghapus link table hasil digitasi yang mana agar tidak memenuhi kolom tab ini, seperti itu. Selanjutnya kita telah menghapus link table tadi, kita akan membuat atribut dengan cara yaitu masukkan digitasi agar mempermudah dalam pembuatan atribut ini. Pada proses atribut ini kita tidak usah non-checklist ya, karena kita membutuhkan datanya. Oke, kita akan masukkan digitasi. Kita klik. Jika digitasinya nanti tidak keluar, seperti yang dijelaskan, akan zoom to layer kembali. Selanjutnya kita akan mencari penggunaan dalam select tool. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuka atribut table pada kolom peta tanah. Nah, di sini ada 4 polygon. Kita akan memilih di select rectangle. Ya, polygon itu ada 4, atau SHP itu ada 4. Yang kita pilih dari select rectangle tadi, pertama ada polygon 0, di sini ada polygon 1, dan juga polygon 3, dan terakhir ada polygon 4. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat klasifikasi. Jadi kita akan membuat klasifikasi. Kita klik add file, dan kita ubah teksnya di sini, yaitu klasifikasi, dan ubah juga teksnya menjadi ukurannya 20. Jadi oke. Maka akan muncul klasifikasi di sebelah kiri. Baik, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data klasifikasi tadi sesuai data digitasi yang telah kita lakukan tadi. Di sini ada polygon 0, di mana kita akan menentukan polygon 0 itu dari kedua jenis tanah yang akan kita gunakan. Contohnya polygon 0 itu untuk tanah apa, polygon 1 untuk tanah apa, seperti itu lebih jelasnya. Oke, untuk polygon 0 di sini sesuai data gambar yang telah dijelaskan, berwarna kuning yaitu distropepes. Jadi distropepes itu polygon 0 cocoknya berwarna kuning. Lalu kita membuka kalkulator yaitu string, kita ubah menjadi tanda petik sesuai rumus, kita tulis
yaitu DistroPeps. Nah, setelah itu langsung kita klik OK dan berubah menjadi DistroPeps. Nah, untuk tanah yang lain kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu kita akan membuat luas. Baik, hal pertama untuk memasukkan luas dari data tanah, pertama kita add field. Kita klik luas di sini. Nah, tipenya kita ganti menjadi double ya. Oke, mohon maaf agak sedikit lama nge-lag. Ya, jadi kita ganti menjadi double sesuai dengan jenis datanya. Dan presisinya diganti menjadi 5 dan juga scale-nya menjadi 5. Langsung saja setelah itu kita oke, dan langsung ke kalkulator geometri. Kita ganti di kalkulator geometri. Kita ubah ganti menjadi hektar. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul seperti ini datanya. Setelah keluar hasilnya, karena memang kita hanya melakukan perhitungan pada nomor 1 saja, jadi akan muncul yang nomor 1 saja, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan memberi keterangan dengan cara yaitu add field seperti sebelumnya. Lalu kita tulis di sini bagian keterangan dan ubah jenisnya menjadi teks dan ukuran fontnya menjadi 20. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk data keseluruhan kita akan buka kalkulator, ubah jenisnya yaitu string. Kita menggunakan tanda petik di sini rumusnya dan tulis dengan tidak peka. Oke. Lalu kutip lagi. Setelah kita menulis bagian keterangan, kita akan menulis pemberian skornya. Caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu pertama-tama add field dan juga kita tulis pemberian skor dan diubah jenisnya yaitu menjadi double, dan presesi dan scale-nya kita ubah juga sama yaitu 0 semua. Baik, selanjutnya kita langsung ke kalkulator geometrisnya. Geometrisnya itu kan DistroPeps sama DistroPeps dan yaitu nilainya sama. Kita tulis skornya di sini sama-sama 30. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan menampilkan data. Dan ini bisa kita langsung tutup ya filenya. Baik, langsung kita close aja field yang sudah kita buat karena sudah ada semua tertera. Oke, untuk kolom katalog kita agak extend dulu. Oke, sebentar. Baik. Ya, selanjutnya kita langsung menampilkan data. Di sini kita klik properties. Oke, selanjutnya langsung ke simbol. Harap ditunggu karena sedang loading dari ArcMap-nya sendiri. Kita tunggu dulu. Oke, muncul. Setelah simbol sudah keluar, kita langsung ke simbol logic. Kita ke tab categories dan juga ke value. Kita klik klasifikasi. Selanjutnya add all values. Di sini ada stranded dan juga DistroPeps. Agar lebih cepat, kita langsung ke label, ke klasifikasi, besar fontnya, oke, dan juga kita tampilkan label patternnya. Seperti itu.
Setelah kita tampilkan label patternnya dan sudah selesai, kira-kira seperti ini hasil jadinya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita ke data view. Oke, kita keluarkan data view-nya. Di sini terlihat jelas ya bagian distro dash-nya dan juga distro paths-nya. Langkah selanjutnya kita langsung hapus data JPEG tanahnya agar lebih memudahkan kita. Lanjut ke file page dan setup. Kita ganti menjadi A3. Jika tidak ada A3, itu kita langsung ganti ke A4. Oke, selanjutnya oke. Lalu non checklist bagian sebelah sini ya. Oke, selanjutnya di oke kan. Kita langsung ke bagian layout view. Karena sudah memiliki layout view, jadi saya tidak membuat layout view lagi. Kita langsung ke grid remove dulu dan juga atur skalanya. Setelah itu kita zoom in dan juga zoom out untuk mempaskan atau menyelaraskan. Oke, langsung saja di zoom in terus, mengepaskan. Oke. Nah, kita akan membuat grid baru lagi agar lebih bagus hasilnya nantinya. Langsung saja di oke-kan dan juga di next. Oke. Seperti itu. Oke, setelah itu sesuai dengan langkah-langkah seperti sebelumnya, jadi kita akan ubah keterangannya itu menjadi peta tanah. Kita ubah. Oke. Selanjutnya kita cari insertnya sesuai dengan ini, diambil dari data kawasan hutan di Provinsi Lampung. Baik. Nah, peta tahura ini kita lingkari atau kita di rectangle-kan. Jadi peta tahura ada di sebelah sini. Untuk menunjukkan peta tahura itu posisinya ada di sebelah mana, agar sesuai dengan insertnya. Seperti itu. Setelah kita membuat insert tadi, kita membuat klasifikasinya. Buat klasifikasi ini kita akan hapus dulu di bagian sebelah sini, karena ini kita memakai layout sebelumnya. Kita akan hapus dan kita akan ganti dengan yang baru. Oke. Kita hapus. Baik, kita rapikan dulu ya. Oke. Sebelah sini kita hapus. Oke. Jadi selanjutnya langsung kita insert di bagian sini, legend, dan juga kita klik bagian tanah. Oke. Baik, kita ulangi terlebih dahulu. Kita klik insert, lalu legend, tanah, dan klik bagian tanah. Oke, langsung kita oke kan. Proses agak lama ya, sedang loading ya. Kita tunggu sebentar, masih loading dari softwarenya sendiri. Oke, setelah nantinya nah ya, setelah ini kita langsung oke. Selanjutnya di oke, jadi langsung muncul di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita grafikan dulu hasilnya. Kita grafikan sebelah sini. Lalu akan kita ungroup untuk memudahkan hasilnya. Oke. Selanjutnya setelah kita ungroup, kita tambahkan di sini klasifikasi tanah nantinya di bagian legenda, dan di tanah juga kita hapus saja.
ya. Kita menggunakan, jadi seperti ini hasilnya, bisa kita lihat. Kita zoom saja dulu, dirapihkan. Oke, di sini terlihat ada nama petanya, ada insert petanya juga, ada klasifikasinya, dan juga jenis peta kita dapat dari mana, seperti itu. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di sini ya secara detail. Langsung saja kita ekspor data, ekspor mapnya. Sudah. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, dan tutorialnya kira-kira seperti ini dalam pembuatan peta tanah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat peta lereng. Baik. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta lereng, kelas kelerengan. Pertama, kita akan menambahkan data, add data, dan masukkan gambar lereng atau JPEG lereng. Lalu oke. Selanjutnya kita ubah georeferencing menjadi kelas lereng. Oke, langsung kita naikkan bagian kelas lereng ini. Jika tidak muncul, kita langsung zoom to layer. Dan kita akan melanjutkan tentang georeferencing. Jika sudah georeferencing atau geokoreksi, kita langsung masukkan GCP digitasinya. Oke. Jika tidak terlihat di layar, kita akan langsung zoom to layer. Setelah itu kita langsung masukkan SHP-nya dengan menambahkan add data di sini. Kita cari foldernya. Kita tambahkan SHP kelas lerengnya. Ini hasil dari digitasi yang telah kita lakukan dari seluruh kawasan hutan itu. Setelah itu, karena kita sebelumnya sudah melakukan proses digitasi dan juga proses pemotongan atau cut polygon, selanjutnya kita langsung ke simbol selection. Maka dari itu saya tidak akan mengulang lagi prosesnya, kita langsung ke hollow. Nah, kita akan langsung masuki proses selanjutnya, yaitu proses digitasi. Oke. Jika sudah proses digitasi, kita langsung buka open attribute table. Oke, untuk open attribute tables ini kita sudah dijelaskan di video sebelumnya itu. Tadi ada klasifikasi, luas, keterangan, dan skor. Semua ini ada di modul yang telah kita tahu datanya. Sedangkan untuk luas bisa memakai kalkulator geometri, sedangkan keterangan, skor, dan klasifikasinya ada di modul semua. Jadi saya tidak akan mengulanginya kembali. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan di proses selanjutnya. Oke, setelah semua selesai, kita langsung ke menampilkan data. Kita akan buka bagian tabs properties. Kita akan tunggu sebentar karena terlihat lama. Oke. Karena software ini cukup lama. Oke, langsung saja kita ke simbol logic, kategoris, value, masukkan klasifikasinya, add all values, dan terlihat semua di sini keterangannya. Langsung saja kita ke label agar lebih cepat. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya untuk pembuatan klasifikasi ini telah dijelaskan di cara pembuatan peta tanah, karena sebetulnya untuk pembuatan klasifikasi ini tidak berbeda jauh dengan klasifikasi dari pembuatan peta tanah. Oke, langsung saja fontnya kita tentukan. Oke, dan tampilkan label featuresnya. Oke, selanjutnya akan muncul bagian 30% dan sebagainya, itu sesuai dengan modul yang telah kita tahu. Oke. Kemudian kita bisa hapus bagian digitasinya agar lebih memudahkan kita untuk pembuatan selanjutnya. Selanjutnya kita akan pembuatan layout. Nah, untuk pembuatan layout ini, karena kita sebelumnya sudah membuat layout, sepertinya tidak akan terlalu ribet. Kita akan memakai layout yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan masukkan layoutnya. Langkah selanjutnya kita akan penghapusan grid seperti sebelumnya dan membuat grid yang baru.
Namun sebenarnya hal yang penting dalam pembuatan ini yaitu kita harus menentukan skala yang akan kita buat dalam peta ini, seperti itu. Nah, kita langsung aja di zoom in aja sampai dengan batas yang secara detail bisa kita lihat. Zoom in terus saja, zoom in. Oke. Kita langsung saja ke properties, kita new grid. Oke, next. Di next dan juga di next. Oke, jadi langsung sudah selesai. Kira-kira sudah selesai dalam pembuatan peta kelereng ini. Kini kita langsung ganti di bagian peta tanah tadi, kita ubah menjadi peta kelerengan. Jadi kita ubah bagian petanya menjadi peta kelas lereng. Oke, kita tulis peta kelas lereng. Oke. Untuk langkah selanjutnya masih kita sama menggunakan insert peta kawasan hutan. Di sini sama dengan peta sebelumnya. Yang kita ganti itu nanti bagian klasifikasinya, untuk skalanya juga sama, yaitu 80. Nah, untuk penggantian klasifikasi ini kita ganti. Kita buka insert legend dan kita ubah menjadi kelas lereng sesuai dengan data yang ada di modul. Kita akan tunggu karena dalam pembuatan proses ini agak sedikit lama ya, karena proses software ini kadang not responding gitu, jadi kita harus menunggu walaupun agak terlalu lama. Oke, langsung saja bisa muncul next dan juga finish. Oke. Selanjutnya dari klasifikasi ini seperti sebelumnya akan kita convert dulu menjadi grafik dan kita ungroup satu persatu nantinya. Oke, habis itu akan kita ungroup. Ungroup ini 2 kali ya. Lalu kita ungroup lagi. Nah, kita hapus saja dan kita sesuaikan yang akan kita pakai. Kita hapus bagian legend karena tidak perlu digunakan. Bagian selanjutnya kelas lereng juga kita hapus, dan bagian klasifikasi kita tambahkan klasifikasi kelas lereng. Oke. Nah, sudah jadi. Oke, jika sudah, kita masukkan satu persatu klasifikasinya dan data-data yang kita butuhkan tadi. Nah, kita bagi 2 ya. Kita masukkan dulu judulnya klasifikasi kelas lereng. Selanjutnya kita bagi 2. Yang pertama kita grupkan lagi, lalu kita pindahkan ya, dan yang satunya juga sisa 2 kita grupkan lagi dan kita pindahkan ke kolom seperti ini ya. Nah, disamakan juga ukurannya dari grup yang satu dengan grup yang lainnya. Lalu kita rapikan kembali agar sama antara satu sama lainnya. Oke, sudah jadi. Jadi seperti ini kira-kira hasil dari peta kelas lereng. Ya, kita perbesar lagi, kita rapihkan di layarnya. Nah, jadi untuk penyelesaian peta kelas lereng sudah selesai. Nah, kita langsung saja bisa ekspor mapnya. Setelah ekspor mapnya, kita akan membuat langkah selanjutnya yaitu peta iklim. Oke, bisa langsung kita remove aja untuk memudahkan. Kita remove. Oke, langsung kita ke peta iklim. Nah, pertama sama dengan video sebelumnya, dengan langkah-langkah sebelumnya, kita add data dan masukkan langsung JPEG iklim ke dalam sini. Kita cari foldernya, add data dan langsung oke. Di sini kita lihat, kita naikin ke atas. Kalau tidak terlihat langsung kita zoom to layer. Selanjutnya jika sudah terlihat dari zoom to layer, kita langsung ke geokoreksi atau georeferensi. Kita lihat, kita masukkan GCP digitasinya, kita oke. Oke, jadi sudah. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi lagi untuk memasukkan GCP digitasinya. Ya, jadi ini sudah benar, kita oke. Setelah itu kita langsung zoom to layer lagi agar gambarnya ini muncul. Karena sebelumnya kita sudah melakukan digitasi
di awal, jadi kita tidak perlu melakukan digitasi ulang kembali agar kita memudahkan untuk pembuatan iklim ini. Seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan SHP iklimnya, bagian iklimnya, seperti itu maksudnya. Selanjutnya kita export data dan di new folder, di saving, kita masukkan dengan nama kelas iklim. Kita klik kelas iklim, oke, save. Selanjutnya kita oke, dan bisa kita hapus. Kita hapus batas tahura yang sebelumnya sudah ada. Lalu untuk kelas iklim kita ubah warna, yaitu hello. Outline-nya kita ubah dan warnanya kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita akan melakukan cut polygon. Kita akan agak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi biasanya kita menggunakan strike segments. Untuk kali ini kita ubah menjadi all point segment. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan dengan penitikan sesuai dengan garis iklim yang ada. Seperti itu. Kita ubah penitikan dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Langsung saja kita lakukan hal yang sama pada setiap garis iklim. Lalu klik saja, kita double klik, lalu muncul warna-warnanya. Setelah itu kita klik lagi sebelah sini dan klik sebelah sini, lalu akan muncul warnanya. Seperti itu. Kita ulangi pada semua garis titiknya. Oke. Langsung saja kita stop editing. Dan juga kita simpan. Setelah semuanya selesai, nah langkah selanjutnya kita akan open attribute table. Nah, open attribute table ini telah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, sepertinya tidak akan saya lakukan kembali. Maksudnya akan saya skip untuk memudahkan dan juga untuk mempersingkat waktunya. Oke, baik. Kita langsung saja kita proses di layer propertinya. Agak lama, kita akan menunggu loading dari software ini. Oke, baik, sudah muncul. Oke, langsung saja kita ke properties tadi, simbol, kategori, value, klasifikasi, add all values. Kita bisa oke, dan apply langsung saja ke label, klasifikasi besar fontnya maksud saya oke, dan telah selesai. Selanjutnya bisa kita non checklist bagian iklimnya seperti sebelumnya, dan juga bisa kita remove bagian link table-nya, kita remove. Oke. Nah, di tahap akhir kita langsung membuat layout view-nya seperti hal yang sama. Kita buka layout view. Selanjutnya kita hapus grid-nya. Sekarang kita akan sesuaikan ukurannya dengan layout yang ada. Agar terlihat lebih bagus, akan kita zoom in agar pas gambarnya. Diatur bagiannya agar terlihat lebih rapi dan juga detailnya lebih bagus. Atur sedemikian rupa serapi-rapinya menurut kita masing-masing. Langsung saja untuk penambahan grid di sini kita klik, kita oke, dan juga oke. Bisa kita finishkan dan kita apply di semuanya. Dah. Nah, kita ganti di bagian sini yaitu peta kelas iklim. Kita ganti kelas iklim. Oke.
setelah itu kita ganti juga klasifikasinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya klasifikasinya. Karena ini kita menggunakan layout yang sebelumnya, bagian klasifikasi ini bisa kita hapus dulu, delete satu persatu karena sudah kita ungroup ya. Kita delete, lalu bisa kita tambahkan klasifikasi yang baru. Lalu bisa kita ganti di sini yaitu klasifikasi kelas iklim. Sesuai dengan namanya, langsung saja kita bisa klik insert di legend dan ganti yaitu iklim. Kita next dan juga kita okekan. Bisa kita tunggu sebentar, agak lama sepertinya. Kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya sudah muncul. Bisa kita next. Kita next. Next lagi, next dan finish. Hal sama akan kita lakukan untuk klasifikasi ini. Sudah muncul tadi ya. Jadi akan kita ubah ke grafik klasifikasinya. Kita ubah ke grafik, kita ungroup, lalu ungroup lagi 2 kali, kita ungroup. Lanjutnya kita masukkan satu per satu atau kita buang yang sekiranya tidak perlu, kita pakai saja yang seperlunya. Apa saja. Sepertinya kita ungroup lagi. Kita ungroup lagi. Jika sudah, lanjut kita buang yang tidak perlu. Kita hapus beberapa. Oke. Kita hapus dulu. Nah, setelah dihapus, kita jadikan semuanya menjadi satu grup. Nah, bisa kita kecilkan bagian klasifikasinya agar bisa masuk ke dalam kolom. Nah, proses kira-kira sudah selesai, jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, klasifikasi iklim ini sudah selesai, telah terlihat hasilnya dan detailnya. Lanjutnya akan kita export map seperti langkah sebelumnya. Kira-kira cukup sekian yang dapat disampaikan dalam video tutorial kali ini. Jadi saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video tutorial kelas tanah, iklim dan juga kelerengan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.